Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Hari ini tanggal 1 Juni pukul jam 18.38 kita akan mereview saham yang dimintai subscriber kami untuk kita bahas secara lebih lengkap lagi ya. Dengan topik kita kali ini itu mengenai tema ini ya. Terungkap ternyata Gotoh ada kasus ini. Terbangkah? Ya, seperti itu. Nah, ini kabar terup to date mengenai dari saham Gotoh ini ya. Ada sebuah kasus yang mana bahwa saham Gotoh ini ada indikasi yang mencurigakan. Ya, ini apakah ada potensi terbang besok atau gimana? Ya. Nah, topik kita kali ini itu kita dapatkan sumber informasinya mengenai dari ini ya Bapak Ibu ya. Ini masih anget ini. Ya, ini masih terup to date. Nah, channel ini itu yang membahas secara up to date. Kita dapatkan dari tempo.com bahwa PLN gandeng Gotoh fasilitasi transportasi dinas karyawan. Wah, ini ada apa ini? Ya, seperti itu. Menarik ya, kita akan bahas ya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Dan bagi kalian yang bagi para pemula jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Nah, terkait PLN gandeng Gotoh ini, lalu siapa sih yang sudah mengakumulasi mengenai dari saham Gotoh ini ya? Bandarnya itu siapa? Ya, dan ada temuan kasus apa Pak Firman ya mengenai dari saham Gotoh ini dan bagaimana strateginya? Kita akan ungkap untuk kalian ya. Jadi jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Nah, temuan yang pertama ini Bapak Ibu ya, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah kami rangkumkan untuk Bapak Ibu semuanya. Kelihatan nggak ini? Nah, di sini Bapak Ibu. Ternyata kalau kita cek dari bulan Januari sampai akhir Mei itu JP Morgan mengakumulasi ya. Mengenai dari saham Gotoh ini mencapai 677 miliar. Terus ada AK 342 miliar dan PD 169 miliar dan NI 97 miliar. Ya. Ini ada apa ini? Loh, ini kemarin itu beritanya bahwa direksinya itu pada kabur. Mereka kok justru masuk? Ya. Ada apa ini? Lagi pula ini adalah sebuah institusi ya teman-teman ya. Jadi bukan komplotan para retail tapi ini pure institusi. Ya, institusi itu apa Pak? Kalau kalian cek video kami yang bahas saham BBRI, kita lihatkan sebuah institusi itu menggoreng saham itu bagaimana. Kalian bisa dicek ya di video kami sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada maksud apa? Ini yang temuan yang pertama. Temuan kasus yang kedua itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Ketika saham Gotoh ini tuh closing ya. Ini ada apa ini? Nah, di sini Bapak Ibu. Ketika closing ini justru yang beli itu banyak ya, sekitar 57 juta lot. Ya. Ini pas waktu closing. Nah, ini ya, ini volumenya ya. Ini apa lagi? Terus kalau kita cek mengenai dari saham Gotoh ini secara daily ini masuknya juga cukup tinggi ya, sekitar 85 juta lot. Ya. Ini ya 85 ini. Ini Gotoh ini ketika naik di atas nggak kuat. Ya seperti itu. Ini temuan terbaru. Ini ada apa? Terus yang ketiga, kasusnya itu seperti ini Bapak Ibu. Ya. Di sini. Ya. Ini apa-apaan ini? Ya. Ini maksudnya apa? Ketika direksinya itu keluar, justru asing itu mengakumulasi. Ya, akumulasi sejak kapan Pak Firman? Sejak tanggal berapa ini? Hijau semua. Nah, di sini Bapak Ibu, tanggal 8 Maret ya. 8 Maret asing ini terus mengakumulasi ya. Sejak dari harga 70 teraverage sampai ke 59 mereka itu masih tetap akumulasi. Dan puncaknya itu pada tanggal 28 Mei.
Dan ini Bapak Ibu semuanya, bahwa saham Goto ini sudah turun 3 kali berturut-turut. Apakah nanti akan naik? Ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan Bapak Ibu, ya, seperti itu. Nah, nah di sini yang menjadi pertimbangan juga dari beberapa macam sekuritas itu menyarankan untuk buy ada 21. Hold-nya itu ada 15 dan yang menyarankan untuk jual itu cuma satu sekuritas saja. Sehingga mengenai dari potensinya, mengenai dari saham Goto ini mencapai 93%. Ya. Rata-rata di mana Pak Firman? Ya di harga 126. Nah, jadi kita itu apakah lebih ke swing sama invest ya? Nanti kita akan di akhir sesi. Nah, kita juga harus bicara mengenai dari sisi fundamental, nggak harus mengenai dari sisi bandarmologi. Ingat, saya bukan pom-pom. Adapun jual atau beli, silahkan kalian yang punya yang terapkan strategi kalian. Karena tiap investor itu beda karakter, nggak bisa disamaratakan. Nah, di sini yang terpenting mengenai dari saham Goto ini itu dia laba bersihnya itu berkurang kerugiannya. Yang tadinya itu 6,4 triliun. Terus turun lagi menjadi 3,8 triliun dan yang terakhir itu ada 861 miliar saja. Jadi nggak ada 1 triliun. Tapi di sisi lain total penjualan itu dia meningkat. Nah, Goto itu ditopang dari apa Pak Firman? Nah, ini dari beban operasional itu sangat tinggi. Ya. Makanya kayak Pak ini apa namanya? Pak Andre terus direksinya itu keluar. Tagline berita di luar sana kan, wah ini masa pendirinya saja kabur. Jadi yang namanya pendiri sama seperti saya. Apakah saya akan ngelola perusahaan? Terus? Enggak toh. Kita sebagai investor aja. Titik. Ya. Jadi kalau misalkan kalian usahanya sudah gede, apakah kalian akan di sektor produksi? Kan enggak. Jadi logikanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan momentum. Ya, seperti itu. Secara real memang tagline-nya ini adalah untuk mengusir para retail. Yang notabene itu bagaimana bahwa saham Goto ini itu bisa di buyback kembali. Dan nanti untuk tanggal 11 Juni itu dia akan RUPS saham Goto ini ya. Kalian sudah bisa nggak ya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya untuk transaksi hariannya bahwa saham Goto ini, wah ini yang makan ini kampret semua ini, kampret. Apa Pak Firman kok kampret itu? Ini pada tanggal jam 16.13 ini 50.000 lot ini ngapain? Loh. Ini bukan retail. Ya, ini bukan retail. Ini adalah block trader, kalau enggak ya institusi. Sudah titik. Wah ini. Yang beli cukup banyak ya, gimana? Menarik ini. Oke, nggak perlu lama-lama. Bagaimana strateginya Pak Firman? Ya. Berhubung subscriber kami itu mayoritas lebih ke swing sama ke invest, ya. Jadi kita akan ungkap dulu mengenai dari formasinya, formasi bid over. Ya, bid overnya para market maker. Bagaimana perkembangan Pak Firman ya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu, yang menarik dari saham Goto ini, ya bahwa saham Goto ini kemarin net sell, ya netting sekitar 565 miliar dalam satu hari. Ya di sini dan di harga berapa ini? 67, ya 64, ya di sini 65 di over ya. Overnya juga menarik nih. Apa ini kepala 4 ini? Apa ini kepala 2? Dan apa ini kepala 1? Kok rapi sekali? Maksudnya apa? Ini timnya siapa Pak Firman? Yang Ono, ya seperti itu. Nah, mengenai dari kode MVC ini, saya sudah ungkap ya di kelas kami ya. Untuk kalian yang kepingin masuk di kelas kami, hubungi saja nomor tertera di bawah ini ya. Atau enggak nanti di akhir sesi kita akan ungkapnya seperti itu. Nah, ini sebuah temuan kasus lagi ya di 65, 69 ini ke 4 juta lot ya. Ini formasi apa ini? 69 sampai 72. Dua lagi.
73 sama 76 sampai 76 nih. 1 juta lot. Nah, jadi kayak gini Bapak Ibu semuanya. Jadi seorang market maker, orang yang mempunyai oknum ya, maaf ya, oknum yang memanipulasi harga di saham GoTo ini itu, ya kalau mereka itu mau nerbangkan, tinggal offernya itu dicabut. Cabut dalam artian ya nggak dipasang kayak gini. Ya, tinggal nanti untuk bidnya itu ditebelin. Nah, di sini juga bidnya juga menarik. 67 ini ada 9 juta lot. Nah, 66 ini 8 juta lot. Dan ini kepala 3, terus ini kepala 2 ya. 61 sampai 60 ini kepala 2 ini. Nah, bagaimana? Menarik nggak untuk bid overnya? Itu apa sih Pak Firman? Ya, itu adalah sebuah kode Da Vinci yang tahu adalah mereka yang biasa main dari saham GoTo. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka itu ya satu tim ya untuk menggoreng mengenai dari saham GoTo ini. Ini apakah terbang? Nah, bagaimana strategi dari saham GoTo ini Pak Firman? Saya belum masuk. Silakan Bapak Ibu, kalau kalian itu lebih ke swing sama ke invest ya agak nyantai ya, kalian bisa tunggu dulu di harga 64, juga di harga 62 serta di harga 61 ya. Seperti itu. Jadi tunggu di situ. Apakah pembeliannya itu secara kredit Pak Firman? Apakah ditunggu atau best price-nya? Seperti itu. Jadi sesuaikan trading kalian masing-masing. Karena untuk satu sisi saya itu mempraktekkan keempat-empatnya, baik yang trading, scalping, swing dan juga invest. Ya. Nah, support kuat dari saham GoTo ini ada di berapa Pak Firman? Di harga 59. Tapi saya ini masih curiga ini mengenai dari dua volume ini. Ketika dia itu turun 2 kali berturut-turut, ya. Ini ada apa? Apakah nanti akan dibawa ke 81? Yaitu kalau kalian itu agak nyabar. Ya, kalau kalian itu punya trading plan tujuannya itu untuk investasi atau ke swing ya, maka dia akan ke 81. Nah, kalau kalian itu nyantai saja di 92 itu mampu kok. Ya. Nah, satu sisi kalau kita lihat secara bulanannya, ya bulan Mei kemarin itu berhasil masuk sekitar 567 lot. Terus pada Maret ya 690 lot dan juga pada Februari 628. Jadi mengenai dari saham GoTo ini itu ya masih sideways ya. Jadi bandarnya ini itu mengakumulasi. Proyeknya paling 3 bulan tadi itu akan naik. Nah, kapan waktunya untuk bullish Pak Firman? Tunggu dulu. Ini mengenai dari formasi mereka sejak akhir tahun ya. Ini memang saham GoTo itu di area sini-sini saja ya, seperti itu. Nah, strateginya bagaimana Pak Firman? Tadi yang saya sudah sebutkan ya, bahwa kalian bisa nunggu atau bisa nyicil, sesuaikan kelebihan kalian. Kalau kalian itu cuannya yang seperti apa. Adapun targetnya seperti tadi. Titik ya. Kalau kalian itu pengen untuk jangka panjang itu ya nanti bisa jualan di harga 116. Dan kalau kita cek ya dari saham GoTo ini itu terbang pada bulan Oktober ya. Itu rally terus sampai akhir tahun. Ya. Oktober, November, Desember cuma 3 bulan. Nah, habis itu bagaimana ya dikeprek kembali. Ya, seperti itu. Ini mengenai dari saham GoTo ya Bapak Ibu ya. Begitu. Pak Firman, untuk yang trading bagaimana caranya? Bapak Ibu itu bisa bermain di harga 67, nanti bisa jual di harga 65 serta di harga 70 mengenai dari saham GoTo ini. Stop lossnya ada di harga 66, nanti kalian bisa antri lagi di harga 64 ya mengenai dari saham GoTo ini. Stop lossnya ada di 63. Targetnya ada di harga 67 dan juga di 63 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk scalping atau day trading itu keuntungannya tipis ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk malam ini ya mengenai dari saham GoTo ini. Selamat berakhir pekan ya untuk kalian yang kepingin masuk di kelas kami, pengen belajar dari nol ya hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Nanti kita akan bantu untuk kalian untuk masuknya ya, seperti itu. Kebetulan nanti di bulan Juni ya, bulan Juni ini kita akan mulai di kelas akademi. Silakan bisa masuk ya, akan segera kami tutup ya. Nah, nanti kita akan mulai tanggal 5 ya, pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kalau kalian pengen masuk ya masuk di kelas yang profesional ya, seperti itu.
Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.